Kalau peluang bagaimana ini? Peluang timnas bisa nggak nih juara? Tadi saya menyatakan bahwa secara teknis itu 50-50. Ya. Kalau saya memprediksi, insya Allah 55-45. 45. Wah. Tipis itu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pakai merah-merah ini ya. Pak Imam hadir kembali. Timnas. Pakai merah juga. Ya ini luar biasa, hari yang spesial karena Timnas Indonesia U19 akhirnya mampu menembus babak final ya, dan nanti malam akan menghadapi Thailand di Gelora Bung Tomo. Nah, Pak Imam, kemarin kita sudah memprediksinya 60-40 dan akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kita harus menghadapi Thailand, dan kemarin antara Indonesia dan Australia ini maksud saya antara Indonesia melawan Malaysia 1-0, kemudian juga Australia menghadapi Thailand juga 1-0, dan golnya cukup identik, hampir mendekati sama-sama bunuh diri. Oke Pak Imam, mungkin bisa diberi analisa ini untuk pertandingan nanti malam antara Indonesia kontra Thailand. Baik, Mas Rahman, sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat kepada tim Indonesia U19 yang sudah melaju ke babak final. Oke. Mudah-mudahan ini mengulang sejarah di tahun 2013. Iya, bersama Bung Indra Safri juga. Sama juga. Iya. Jadi kalau melihat peta kekuatan dari kedua tim ya, dari 8 kali pertemuan Indonesia dengan Thailand ini, Indonesia baru 1 kali bertemu di tahun 2013 waktu Indonesia juara. Kemudian waktu Indonesia juara. Iya, waktu Indonesia juara. Iya. Berarti ini ketemu lagi harus juara. Iya. Hanya lawannya yang berbeda. Waktu itu lawan Vietnam, sekarang lawan Thailand gitu ya. Jadi ini dari sisi statistik head to head-nya ya. Di dalam final nanti, kalau menurut saya ada 2 hal yang menjadi faktor penentu. Yang pertama itu kondisi fisik. Karena harus bermain sehari, selang sehari. Itu karena selang sehari, sehingga recovery pemain itu sangat pendek. Dan itu tentu dialami kedua tim. Yang kedua masalah mental. Di final itu persoalan mental sangat-sangat menentukan ya, karena capaiannya adalah juara. Harus juara. Gitu ya. Ini kan memerlukan sebuah mental bertanding yang sangat kuat gitu ya. Yang pertama kita bahas masalah kondisi fisik. Dengan waktu istirahat 1 hari, yang biasanya kalau home turnamen itu 2-3 hari. Ini kenapa AFF kok 1 hari gitu? Nah, tentu bukan faktor strategi dan taktik ya dari masing-masing pelatih, tapi peran tim behind team. Tim behind team itu adalah tim yang ada di belakang tim. Ya, di situ ada psikolog, di situ ada ahli nutrisinya, ada terapisnya, dokter. Ini yang menentukan dalam kaitannya pemulihan kondisi fisik dari pemain itu, dan mental bertandingnya. Nah, kemarin kita sudah membuktikan di semifinal bahwa kita sebelumnya belum pernah menang dengan Malaysia selama 5 kali. Selama 5 kali, selalu kalah. Nah, ini tentunya membutuhkan effort yang sama ya, bagaimana motivasi yang sama dari aspek psikologisnya. Bagaimana kita bisa memutus mata rantai kekalahan dengan Thailand. Jadi kondisi yang sering kalah itu dibalik ya. Nah, sekarang saatnya kita membuktikan kekalahan yang sebelumnya
sebelumnya sering terjadi, dan apalagi ini terjadi di depan publik Indonesia, di Surabaya, di Jawa Timur lagi ya. Yang penontonnya sangat luar biasa dalam mendukung timnas Indonesia. Nah, itu dua kekuatan itu yang nantinya akan menjadi faktor penentu di lapangan. Oke, ya. Sisi yang lain masih ada Pak Imam? Kalau sisi yang lain saya kira masalah ya lapangan juga ya, karena lapangan yang dipakai di sini sangat familiar sudah dengan anak-anak dengan anak-anak timnas gitu ya. Kemudian juga faktor cuaca juga, meskipun tidak bermain di siang hari, tapi iklim itu juga menentukan ya, cuaca itu juga menentukan gitu. Ini faktor-faktor yang kecil ketika di final seperti ini semuanya diperhitungkan. Oke, siap. Seperti itu. Lalu kalau kemarin kan kita bicara komposisi pemain yang diturunkan oleh Coach Indra ya. Dari formasi yang kemarin ada perubahan atau tidak ini untuk tampil malam hari ini? Biasanya para pelatih itu baik mau Thailand maupun Indonesia pasti akan menurunkan komposisi terbaiknya. Tergantung dari setiap individu itu kesiapan sebagai dampak dari hasil pertandingan semifinal kemarin. Apakah seperti misalnya Buffon, apakah dia tidak dalam kondisi cedera kan gitu ya. Kemarin kelihatan cedera ya, sampai dibalut kepalanya. Dan luar biasa menjadi penentu kemenangan tim Indonesia gitu ya. Saya kira itu nanti ke setiap tim pasti akan menurunkan komposisi terbaiknya dengan mempertimbangkan kondisi pemain pada saat ini. Kalau skemanya apa tetap seperti kemarin? 3-4-2 ya? Kalau saya lihat dari pertandingan awal tuh Coach Indra Safri menggunakan 3-5-2. Nah, kalau Thailand itu cenderung ke 3-4-3. Sehingga nanti pertarungan di lini tengah ini nanti sangat menentukan. Iya, sangat menentukan. Di Indonesia ada Welber yang sangat mainnya sangat luar biasa ya, visi bermainnya sangat luar biasa. Nanti akan berhadapan dengan pemain tengah Tanawut ini ya, sama Tanadon di tim Thailand ini juga sebagai dirijen di lini tengahnya. Ini penentuan posisi-posisi yang sangat menentukan nanti. Hanya biasanya Mas Rohman di pertandingan final itu yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi anti klimaks. Itu betul. Nah, anti klimaks itu banyak faktornya. Bisa karena terlalu capek di semifinal. Karena kedua tim kemarin sudah luar biasa. Luar biasa bagaimana Thailand yang bermain dengan 10 orang itu. Nah, kemudian Indonesia bagaimana babak pertama sampai pertengahan itu digempur-gempur habis-habisan sama Malaysia. Pertahanan kemarin cukup solid. Dua-duanya teruji kemarin. Dua-duanya teruji. Ya, itu yang jadi kita khawatirkan jangan sampai itu terjadi anti klimaks ya. Selain itu kan juga ketika final ini beban mentalnya sangat luar biasa ya. Biasanya pemain ekstra hati-hati, takut kecolongan. Nah, ini sangat mereka perhitungkan, jangan sampai kebobolan terlebih dahulu. Dan nggak boleh ngeremehkan juga ya. Overconfidence gitu. Kalau melihat dari komposisi tim ya, keduanya ini memang kemarin juga pertahanannya sama-sama teruji ya. Tapi kalau dari sisi produktivitas golnya, dari ketajaman pemain depannya, saya lebih melihat Indonesia ya dari hasil-hasil pertandingan sebelumnya. Thailand ini sebenarnya kemarin di grup C ya. Kalau kita komparasikan dengan Malaysia. Itu kan Malaysia dengan Brunei menang 11-0 ya. Tapi Thailand kan hanya menang 6-0. Kemudian Malaysia menang dengan Singapura 5-0. Thailand hanya 2-1 kan gitu. Ini kan kan bisa dilihat dari produktivitasnya. Nah, kalau misalnya
dari sisi itu Indonesia lebih unggul. Lebih unggul. Apalagi kemarin waktu menghadapi Malaysia kita juga digempur begitu tajamnya. Iya, Cuman iya. ternyata peluangnya itu justru serangan kita lebih banyak menuju ke gawangnya Iya. Malaysia. Lebih banyak kalau statistiknya kemarin. Setelah pertengahan babak kedua itu ya, itu ada kondisi yang berbalik, yang selama menit-menit sebelumnya itu Malaysia begitu dominan Iya, menguasai, tapi ketika babak kedua sudah di pertengahan itu terbalik kondisinya. iya. Mungkin faktor kondisi fisik juga karena terlalu banyak menyerang sehingga pemain Malaysia kehabisan bensin istilahnya. Ya, sehingga pemain Indonesia begitu leluasa sampai terjadinya gol itu. Kemudian juga Mas Roman yang perlu diperhatikan ini kan juga mengantisipasi terjadinya perpanjangan waktu sampai terjadinya nanti adu penalti ya. Nah ini rotasi pemain ini sangat penting ya, sangat penting. Sehingga apa? Sehingga nanti sepanjang 2 kali 45 menit plus nanti perpanjangan waktu itu tim itu kondisi stabil masih gitu stabil. ya. Ini perlunya rotasi pemainnya itu nanti ya. Nah kalau misalnya sampai terjadi adu penalti ya ini sudah di luar. Pong itu sama Ikram ini menjadi faktor penentu. Ya tentunya penendang-penendang yang ditunjuk nanti akan menjadi faktor penentu juga gitu ya. Ya. Jadi kalau kita melihat statistik data-data sebelumnya itu memang saya 50-50 gitu ya. 50-50. Kalau secara permainan nanti ini kira-kira masing-masing ini mana yang bisa saling menonjol gitu Pak? Dari Indonesia maupun Thailand. Kalau saya lebih Indonesia ya. Bagaimanapun juga nanti ini Stadion Gelora Bung Tomo ini akan dipadati ya para supporter Indonesia ya. Nah ini kan juga membawa dampak ya biasanya. Dampaknya kepada Indonesia itu bisa meningkatkan motivasinya. Sebaliknya dari Thailand dengan banyaknya pemain-pemain muda itu biasanya kalau belum banyak pengalaman tuh melihat penonton sebegitu banyaknya menjadi problem mental kan gemetar. Gitu. Nah ini yang mudah-mudahan menjadi faktor penentu juga di dalam pertandingan final nanti malam gitu. Pemain ke-12 ya. Ini jadi istilahnya pemain ke-12 gitu. Teman-teman ini harus memerahkan memerah putihkan ya Stadion Bung Tomo untuk malam hari ini ya. Nah, ini kalau yang perlu diwaspadai pemain Thailand mana ini? Kalau yang paling perlu diwaspadai oleh timnas kita ini? Kalau melihat pertandingan di fase-fase sebelumnya ya sebenarnya merata ya pemain Thailand. Tapi di situ ada Thanawut sama Thanadon itu ya yang di lini tengah ini menjadi kreator serangan Thailand. Nah, tentunya kalau kita bisa mematikan pemain-pemain yang punya kontribusi di tim, terutama untuk suplai bola ke depan, yaitu kan bisa menutup jalannya bola-bola yang serangan ke daerah kita gitu. Kira-kira siapa yang nanti akan ditugasi oleh Coach Indra ini untuk menjaga Thanadon ini? Bisa Vigo di situ, kemudian bisa kalau misalnya Tony itu bisa diturunkan. Kemarin Tony mainnya bagus ini. Iya, setelah pemain pengganti ya. Nah, maksud saya kan itu ya, ketika terjadi rotasi itu, pemain pengganti itu bisa motivasinya lebih motivasinya jadi lebih. Menstabilkan ritme permainan tim mulai tidak dari terlalu jomplang gitu ya. Gitu. Itu yang kita harapkan. Gitu, ya. Itu saya kira yang perlu. Saya kira pemain-pemain Indonesia akan lebih leluasa ya dalam mengendalikan permainan nanti malam. Karena dukungan penonton saya kira pasti menjadi faktor penentu di dalam penampilan mereka di lapangan. Ini nanti gol-golnya kira-kira gol dari open play atau gol bola mati ini? Ya, situasi di lapangan sangat menentukan, Mas Rahman. Jadi kita tidak bisa memprediksi secara utuh gitu ya. Tapi kalau melihat dari historis pertandingan sebelumnya, gol-gol Indonesia banyak
ada juga yang dari penalti, kemudian ada tendangan bebas gitu. Nah, itu menjadi keunggulan timnas di Piala AFF Under 19 ini. Tapi sepertinya dari kemarin beberapa permainan timnas kita ini kalau dari bola-bola mati cukup menjanjikan ya. Membuat skrimmage di depan gawang. Apalagi ada Jean Reven itu yang mempunyai postur tinggi ya. Kemudian kalau misalnya dimainkan sama rekan kakak itu pasti membawa keberuntungan dari sisi tinggi badannya ya. Terus pemain-pemain belakang kita itu cenderung juga kontribusi untuk menciptakan gol ini sangat-sangat bagus ini. Ya, ini kan di timnas terjadi anomali. Anomali itu kan justru produktif pemain belakangnya. Seperti yang sudah cetak 3 gol itu kan Iqbal. Sama KDR ya. Nah, ini kan pemain belakang produktif ya. Mencetak gol lewat bola-bola mati, lewat bola-bola tendangan sudut gitu ya. Jadi karena memang biasanya di tendangan sudut bola-bola mati pun pemain belakang itu kan punya keunggulan heading bisa gitu, menjangkaunya lebih cepat dari yang seperti lain. Itu. Ya. Kalau peluang bagaimana ini? Peluang timnas bisa nggak nih juara ini, Pak? Kalau saya secara pribadi fanatisme saya menyatakan itu juara. Iya, saya yakin ya itu mengulang prestasi yang 2013. Iya, kalau di persentase berapa? Kemarin kan kita coba 60-40. Sekarang tadi saya menyatakan bahwa secara teknis itu 50-50. Kalau kita menghitung secara teknis ya berdasarkan statistik yang terjadi di babak sebelumnya, di babak fase pendahuluan maupun semifinal. Tapi kalau saya memprediksi insya Allah 55-45. Wah, tipis ini, lebih naik dari kemarin ya. Iya. Jadi kalau gol-golnya pun tipis ya. Saya kira saya memprediksi sekitar 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Amin. Oh iya Pak, ini kan dengar-dengar ada nih beberapa pemain dari mahasiswa kita ya, mahasiswa IPKK. Oh iya, yang terdaftar sebagai mahasiswa UNESA. Mahasiswa UNESA. Arkan Kakak, kemudian Ariel itu juga ya. Sudah tahun sebelumnya ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia kemarin. Piala Dunia U20 U20. Itu kan semua pemain hampir semuanya itu dikuliahkan di UNESA ya, karena Pak Rektor membuka lebar-lebar memberi kesempatan pendidikan pada seluruh pemain timnas itu. Berarti besok kalau juara bisa dihadirkan ke sini semua nih ya. Mudah-mudahan mahasiswa yang bisa membawa nama bangsa di AFF ini dan menjadi penyemangat ya untuk teman-teman kita yang ada di bisa diundang ke sini nantinya Pak Rektor. Itu harapan kami. Oke. Ya, demikian ya prediksi dari Pak Imam adalah 55-45. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan malam nanti jangan lupa kita nonton bareng ya pertandingan antara Indonesia versus Thailand ya. Mudah-mudahan Indonesia juara lagi bersama Bung Indra Safrinya. Oke, terima kasih Pak Imam. Sampai ketemu lagi dan insya Allah Indonesia juara. Jangan lupa tonton terus podcast FIKK UNESA.